Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah memasuki sesi yang ke-14. Dan pada sesi kali ini kita membahas tentang manajemen portofolio. Portofolio sendiri memiliki definisi kumpulan dari surat berharga. Jadi kalau saya gambarkan, kumpulan surat berharga itu ada obligasi, ada saham, ada deposito. Nah, beberapa orang harus berpikir tentang portofolio yang akan mereka bentuk. Berpikir tentang apa? Tentang return dan resiko yang akan mereka terima dan hadapi ketika portofolio itu mereka bentuk. Di mana sebenarnya portofolio ini bertujuan untuk dapat mendiversifikasikan resiko atau meminimumkan resiko yang akan dihadapi para investor dan mengoptimalkan return tersebut. Maka biasanya paling dasar pengetahuan paling dasar yang harus diketahui oleh para investor adalah apakah investasi tersebut bertujuan untuk investasi jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Kalau jangka pendek ya berinvestasi pada deposito saja. Kalau untuk jangka menengah berinvestasi pada obligasi, sedangkan untuk jangka panjang berinvestasi pada saham. Kemudian pengetahuan yang paling dasar lagi adalah apakah investor tersebut mengetahui dirinya termasuk investor yang menyukai resiko atau yang tidak menyukai resiko atau yang berada di tengah-tengahnya, atau sering disebut dengan investor moderat. Kalau investor ini merasa dirinya menyukai resiko, maka dia akan memilih berinvestasi di saham, di mana tingkat resiko akan berbanding lurus dengan return yang akan didapat. Semakin tinggi tingkat resikonya, returnnya juga akan semakin besar. Tetapi kalau dia merasa bahwa dia adalah seorang investor yang tidak menyukai resiko, ya berinvestasi saja di deposito atau obligasi. Ya, tetapi kalau dia merasa berada di tengah-tengahnya sebagai investor moderat, maka dia akan berinvestasi berinvestasi pada 3 surat berharga ini, ya obligasi, ya deposito, ya saham. Itu ya, saya ulang. Portofolio itu memiliki definisi kumpulan dari surat berharga. Apa saja surat berharga tersebut? Ada obligasi, ada saham, ada deposito. Di mana portofolio ini harus dibentuk dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah para investor harus mengetahui tujuan investasinya itu untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau jangka pendek berinvestasilah pada deposito, kalau jangka menengah berinvestasilah pada obligasi, dan kalau jangka panjang berinvestasilah pada saham. Kemudian pengetahuan dasar yang kedua adalah investor harus mengetahui dia adalah seorang investor yang menyukai resiko atau yang tidak menyukai resiko atau yang berada di tengah-tengahnya atau sering disebut dengan investor moderat. Kalau dia menyukai resiko, ya ambil saja investasi pada saham, di mana tingkat resiko ini akan berbanding lurus pada return yang didapatkan. Semakin tinggi resikonya, returnnya juga akan semakin besar, begitu sebaliknya. Kalau dari kumpulan surat berharga ini, yang resikonya paling tinggi memang saham. Kemudian kalau investor ini merasa tidak menyukai resiko, ya berinvestasi ke deposito atau obligasi. Kalau berada di tengah-tengahnya, maka berinvestasilah ke 3 surat berharga ini. Gitu ya. Ini kalau kita berbicara tentang definisi. Dan yang perlu diketahui, portofolio ini dibentuk oleh para investor untuk mengurangi atau mendiversifikasikan resiko yang akan dihadapinya, ya, dan mengoptimalkan return yang akan diperolehnya. Maka kalau tadi saya berbicara tentang pengetahuan dasarnya, harus tahu tujuannya mau
dalam jangka waktu yang berapa lama dan resikonya mau seberapa besar, atau bagaimana investor ini menggolongkan dirinya sebagai investor yang menyukai resiko atau tidak menyukai resiko atau berada di tengah-tengahnya. Ini adalah analisis top down, di mana para investor melakukan analisis ini agar dapat menentukan portofolio yang paling optimal bagi mereka, optimal dalam menghasilkan return dan yang dapat mendiversifikasikan resiko yang akan mereka hadapi. Dalam analisis top down ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah di mana para investor akan menganalisis kondisi internasional. Dalam menganalisis kondisi internasional ini ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang investor internasional. Investor internasional ini akan memperhatikan kondisi politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada negara yang mereka tuju untuk menjadi tempat investasi mereka. Misalnya saya orang Indonesia pengen berinvestasi ke Amerika, berarti saya harus mengamati kondisi perekonomian, kemudian hukum, sosial, ya, itu bagaimana di sana. Sedangkan dari sudut pandang investor domestik, itu adalah pada saat investor domestik ini melihat negara berkembang atau negara-negara adikuasa dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, hukum, sosial, ya, atau bahkan budaya yang ada di negara yang ada di lingkup domestik yang akan menjadi sarana investasinya, gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah menganalisis kondisi nasional, di mana investor akan mengamati siklus ekonomi yang ada di negara tersebut. Siklus ekonomi itu di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan ada masa recovery. Kalau masa recovery itu disarankan berinvestasi ke saham. Kemudian di masa prosperity atau kemakmuran juga disarankan ke saham, tetapi ke saham durable good atau produk tahan lama. Contohnya pertambangan, properti, dan lain sebagainya. Sedangkan di masa resesi itu lebih baik investor berinvestasi pada obligasi. Sedangkan di masa depresi lebih baik investor berinvestasi pada deposito. Atau ada beberapa investor yang sifatnya moderat, ya, jadi boleh dikatakan menyukai resiko, tapi juga boleh tidak menyukai resiko, gitu ya. Itu akan berinvestasi pada saham, tetap pada saham, tetapi bukan saham durable good, melainkan pada saham non durable good atau saham produk tidak tahan lama. Apa itu produk tidak tahan lama? Ada kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, ya, serta obat-obatan atau farmasi. Oke. Setelah itu akan menganalisis alokasi asetnya. Kalau tadi di kondisi nasional itu adalah memilah-milih mau berinvestasi surat berharga yang bentuknya saham, obligasi, atau deposito, yang dialokasi aset ini mulai memikirkan berapa besaran proporsinya. Misalnya kalau tadi saya adalah investor moderat dan berinvestasi ke 3 surat berharga tadi, maka saya akan alokasikan aset saya dengan misalnya saham. Karena di masa prosperity, maka saya akan memilih saham durable good sebesar 60%. Kemudian 30% untuk obligasi dan 10% sisanya adalah deposito. Misalnya seperti itu. Jadi kalau alokasi aset itu lebih ke menentukan proporsi atau bobotnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap seleksi aset. Ini biasanya sering dilakukan untuk menyeleksi saham. Misalnya tadi pada saat masa resesi atau depresi tetap berinvestasi di saham, tetapi untuk produk non durable good atau produk tidak tahan lama.
biasanya kebutuhan pokok, makanan dan minuman, di mana bisa jadi saham yang berasal dari produk tidak tahan lama ini terdiri dari misalnya kurang lebih 30 saham. Apakah mau dibeli semuanya? Tidak. Jangan menaruh telur di keranjang yang sama, karena nanti ketika terjadi resiko yang sistematis, maka resikonya tidak dapat didiversifikasikan. Itu nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Sekali lagi, balik lagi ya, untuk seleksi aset itu ketika seringnya dihadapkan pada kasus surat berharga yang bentuknya saham. Misalnya ada 40 jenis saham yang sama-sama dari industri makanan dan minuman, ya. Jadi harus milih misalnya 3 saja. Bagaimana cara memilihnya? Nanti ada beberapa metode, ada 3 metode. Itu untuk seleksi aset ya, nanti juga akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tadi saya bilang di paling awal ketika para investor membentuk portofolio itu, pengetahuan dasarnya yang paling harus dimiliki adalah untuk mengetahui return dan resikonya. Resiko di dalam portofolio itu sifatnya ada 2, sistematis dan tidak sistematis. Kalau resiko sistematis itu adalah resiko yang berasal dari misalnya terjadi tingkat inflasi yang begitu tinggi, atau adanya tingkat fluktuatif bunga, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, kurs valuta asing, dan siklus ekonomi. Itu adalah resiko-resiko sistematis yang sifatnya tidak dapat didiversifikasikan. Tetapi kalau resiko tidak sistematis itu adalah resiko yang dapat didiversifikasikan. Misalnya, kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor akan berdampak positif bagi usaha properti, tapi akan berdampak negatif bagi usaha atau perusahaan semen itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya. Saya ulang, risiko itu dibagi menjadi 2, ada sistematis dan tidak sistematis. Kalau sistematis itu seperti tingkat inflasi, tingkat bunga, kemudian apalagi tadi ada kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, kurs valuta asing, dan siklus ekonomi yang sifatnya tidak dapat didiversifikasikan. Tetapi kalau yang resiko tidak sistematis itu dapat didiversifikasikan, yaitu ketika ada kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor semen. Yang satu untung, yang satu rugi. Jadi apa sih diversifikasi itu? Ketika kita dapat menutupi kerugian saham kita yang berasal dari industri yang berbeda istilahnya adalah ketika kita punya portofolio yang isinya misalnya saham semua tetapi berasal dari industri yang berbeda. Makanya tadi saya bilang jangan menaruh semua telur di satu keranjang yang sama, karena nanti nggak akan bisa mengurangi resiko. Kalau telurnya satu busuk, karena sama-sama semua telur, maka telurnya semua juga akan ikut busuk. Sama ketika kita berinvestasi atau membentuk sebuah portofolio yang kalau isinya adalah saham dari produk tidak tahan lama misalnya, ketika produk tidak tahan lama mengalami penurunan harga saham, maka semuanya akan mengalami penurunan harga saham. Rugi semuanya, percuma bikin portofolio. Tapi kalau misalnya terdiri dari saham produk tidak tahan lama dan produk tahan lama, ketika produk tahan lamanya mengalami kerugian tetapi produk tidak tahan lamanya mengalami keuntungan, jadi resikonya dapat didiversifikasikan, dapat dikurangi, saling menutupi gitu, tidak rugi semuanya. Nah, di mana kalau dihitung total risk itu rumusnya adalah sebagai berikut, dan kalau menghitung keuntungan itu adalah dengan rumus sebagai berikut juga.
Nanti contohnya ada di lampiran 1, tapi khusus untuk real return-nya saja. Kenapa total risk-nya tidak saya berikan contoh? Karena saya kira dari sini cukup jelas ya, bahwa resiko itu tidak bisa dihindari dua-duanya. Secara prinsip, sistematis maupun tidak sistematis itu tetap dihadapi. Kalaupun kita berinvestasi sudah tepat, misalnya sahamnya sudah berbeda-beda dari industri yang berbeda, kemudian dapat didiversifikasi resikonya, tetapi yang namanya resiko sistematis seperti tingkat bunga, inflasi, kebijakan fiskal, kurs valuta asing itu tidak bisa dihindari. Jadi tetap ditambahkan di mana resiko dalam saham itu simbolnya adalah standar deviasi atau beta saham. Oke, selanjutnya tadi saya jelaskan untuk seleksi aset yang kebanyakan saham itu harus dipilih. Kalau misalnya ada 40 saham dari produk tidak tahan lama, ya jangan semuanya dibeli, tapi beli misalnya 3 saja, 3 yang terbaik, memperingkatkan saham yang terbaik. Kalau memang sih praktisnya memang sudah tersedia ya peringkat saham itu, tapi kalau mau dianalisis secara dalam, sebenarnya memperingkatkan saham itu dilihat dari return dan resikonya. Maka return dan resikonya ini dibandingkan dengan beberapa model, yaitu ada 3 model: model Trenor dan Black, model Miller, dan model MM. Nanti contohnya ada di lampiran 2. Saya kira cukup sekian materi yang saya sampaikan dalam sesi 14 ini. Kita simpulkan lagi kembali ya, bahwasanya portofolio ini adalah kumpulan surat berharga, di mana kumpulan surat berharga ini adalah investasi dari para investor yang memiliki tujuan yang jelas. Entah itu tujuan jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah. Kalau jangka pendek berinvestasi pada deposito, jangka panjang berinvestasi pada saham, jangka menengah berinvestasi pada obligasi. Selain itu, investor juga harus tahu tergolong yang mana mereka, yang menyukai resiko, tidak menyukai resiko, atau yang berada di tengah-tengahnya. Kalau menyukai resiko, maka ambil yang saham. Kalau tidak menyukai resiko, ambil deposito atau obligasi. Tetapi kalau berada di tengah-tengahnya, ambil tiga-tiganya agar dapat mendiversifikasi resiko yang akan dihadapi dan dapat mengoptimalkan return yang akan diperoleh. Di mana kedua hal tersebut, yaitu tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan tergolong investor yang menyukai resiko, tidak menyukai resiko, atau moderat tadi adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki para investor. Sedangkan pengetahuan yang lebih luas lagi adalah bagaimana investor mampu menganalisis secara top down. Apa itu analisis top down? Menganalisis dengan tahapan kondisi internasional, ya, menganalisis kondisi internasional, di mana kondisi internasional ini ada 2 sudut pandang dari yang investor internasional sendiri, yaitu mengamati negara tujuan investasinya dengan mengamati kondisi ekonomi, politik, sosial, dan hukumnya. Sedangkan dari sudut pandang investor domestik adalah mengamati kondisi internasional yang mungkin dapat mempengaruhi kondisi domestik. Kemudian selanjutnya, para investor dalam analisis top down ini harus dapat menganalisis kondisi nasional, yaitu dengan mengamati siklus ekonomi. Kalau di masa recovery berinvestasi ke saham, kalau di prosperity juga saham, tetapi fokus pada produk pada produk durable good atau produk tahan lama. Sedangkan di masa resesi lebih baik berinvestasi di obligasi, atau di masa depresi lebih baik berinvestasi di deposito. Tetapi ada beberapa investor yang berinvestasi tetap pada saham, hanya saja pada produk non durable good. Kemudian tahap analisis top down yang selanjutnya adalah mengalokasikan aset, di mana
Pilihan-pilihan yang dilakukan di kondisi nasional berdasarkan siklus ekonomi tadi harus memiliki bobotnya atau proporsinya, di mana jika dijumlahkan jumlahnya adalah 100%. Kemudian yang terakhir adalah seleksi aset. Seleksi aset ini adalah ketika dihadapkan pada 40 jenis saham dari industri yang sama yang tidak mungkin dibeli semuanya, karena nanti justru tidak dapat mendiversifikasi resikonya. Di mana seleksi aset ini atau seleksi saham ini ada 3 metode yang digunakan. Ada metode Traynor dan Black, metode Miller, dan metode MM. Oke, yang paling penting ya atau tidak boleh dilupakan adalah ketika berinvestasi itu resiko dan return itu selalu berbanding lurus. Ya, kecuali pada kasus-kasus tertentu ketika berbicara tentang obligasi, tingkat bunga umum dengan tingkat bunga obligasi beserta kurs obligasi itu memiliki pengertian yang berbeda seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya. Saya kira cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum, dan jangan lupa dalam sesi ini ada 2 lampiran. Lampiran pertama adalah tentang bagaimana contoh menghitung return real, ya, dan lampiran kedua adalah bagaimana dapat memperingkatkan saham yang tujuannya untuk menseleksi saham tersebut dengan 3 metode, gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.